Jadi beberapa hari lalu gue ngeliat Instagram jual beli gadget yang sudah terkenal itu, yang tidak perlu disebutkan namanya, ini dia screenshotnya. Gue menemukan bahwa sebuah iPad generasi 2 atau iPad 2 masih ada yang menjual. Ya mungkin memang second ya, memang harga bekas, tapi maksudnya masih dijual di tahun 2020 ini. Pertanyaannya adalah, masih layakkah dia dipakai di tahun 2020? There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Ya, jadi ini dia sebuah iPad 2, yaitu iPad generasi kedua yang diluncurkan oleh Apple pada waktu itu. Ya kebetulan memang gue sudah punya barang ini dari dulu ya, dari sejak awal munculnya dari beli, dan hingga sekarang belum rusak-rusak, tapi udah nggak terpakai lagi. Nanti kenapa tidak terpakainya akan gue jelaskan. Kita masuk dulu. Jadi ini adalah sebuah iPad 2. Pada waktu itu Apple merilis dia pada tahun 2011, tepatnya pada bulan Maret 2011. Dan gue pun beli ini pada tahun 2011 juga. Gue lupa persisnya pada bulan berapa, tapi seingat gue ini dibeli pada tahun 2011 juga. Ya, jadi ini adalah produk Apple 9 tahun lalu, karena sekarang sudah 2020, jadi ini adalah produk 9 tahun lalu. Pertama, dari fisiknya yang kita lihat adalah seperti Apple pada zaman dahulu ya, materialnya metal. Kemudian di bagian atasnya ini ada power button physical. Kemudian yang ini ciri khas Apple zaman dulu banget sih ya, ditaruh di atas ini. Jadi sekarang sudah seperti HP-HP normal lainnya, taruh di sini pinggir. Kemudian di sampingnya ada ini switch, bisa menjadi dua fungsi, bisa diatur di settingnya, bisa untuk lock unlock layar atau rotate, atau juga bisa dimanfaatkan sebagai mute unmute, bunyi notifikasi. Kemudian di bagian sini ada volume up and down physically, dan ini dia masih physical button banget ya, home buttonnya. Sekarang pun dia udah nggak pakai home button lagi, tapi maksudnya di iPhone 7 dan 8 itu menggunakan tombol haptic touch, yang dimana kalau handphonenya mati, tombolnya nggak akan berfungsi. Itu dia pakai visual getar gitu, tuh teknologi gebrakan luar biasa banget menurut gue dari sebuah produk Apple. Karena di Apple generasi dulu, tombol home buttonnya itu yang paling sering rusak, jadi digantikan oleh tombol artificial haptic touch. Itu keren banget. Kemudian masuk dari segi bentang layar, iPad 2 ini mempunyai bentang layar sebesar 9,7 inch. Cukup besar, tapi dia mempunyai ukuran, si iPad 2 ini punya ukuran yang sama, punya ukuran body baik dari lebar dan tinggi, itu punya ukuran body yang sama dengan iPad Pro 2020 dengan ukuran 11 inch, yang artinya kalau bezel tebal ini dipotong, dipapas habis, dia bisa menghasilkan bentang layar sebesar 11 inch. Bisa kita lihat sendiri, dia punya bezel yang super tebal banget. Ya wajar lah dia untuk produk-produk di zamannya tahun 2011. Dan kemudian dari segi bobot, iPad 2 ini punya bobot sekitar 601 gram untuk tipe Wi-Fi. Dan ada selisih sekitar 2 gram ya untuk tipe Wi-Fi plus SIM card. Dan yang menariknya lagi adalah untuk iPad Pro 2020 ukuran 11 inch dengan lebar yang sama, tinggi yang sama, ukuran yang sama, justru iPad Pro 2020 memiliki bobot yang lebih ringan, yaitu sebesar 401 gram. Ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi setiap tahunnya itu performanya semakin baik, dan ukurannya semakin ringkas dan semakin ringan. Sekarang kita masuk ke bagian spesifikasinya. Untuk iPad generasi 2 atau iPad 2 ini sendiri, dia itu menggunakan Apple chipset A5, yang dimana untuk tahun ini, setahu gue, koreksi kalau gue salah, Apple tuh chipsetnya sudah sampai A13 Bionic atau A13 Bionic. Jadi iPad ini masih menggunakan chipset
A5, tapi wajar ini adalah produk 9 tahun lalu. Kemudian dia ini menggunakan iOS 4 pada awal kemunculannya, pada awal perilisan dia pada waktu itu dia start di iOS 4. Kemudian bisa upgradable sampai dengan iOS 9.3.5. Itu adalah iOS terakhir atau versi terakhir yang bisa di-update untuk iPad ini. Yang dimana iOS di tahun 2020 ini sudah sampai iOS 13 ya. Kemarin pun perilisannya udah mulai diumumkan bahwa iOS 14 sebentar lagi akan diluncurkan. Kemudian untuk kapasitas memori, jadi iPad ini menggunakan beberapa varian pada awal peluncurannya, yaitu ada varian 16, 32, dan 64 GB. Dimana pada tahun waktu itu 2011 sepertinya itu memori yang sudah cukup bagus banget ya, udah cukup besar banget. Jadi dia start di memori terkecil 16 GB. Dan di 2020 memori terkecil dari sebuah iPad adalah 128 GB. Dimana perkembangan teknologi sekali lagi cukup mengagumkan setiap tahunnya ya, terus berkembang. Dan untuk iPad ini sendiri, yang ini dia itu menggunakan versi 16 GB ya. Kalau bisa dilihat di sini 16 GB. Spesifikasi RAM sebesar 512 MB. Jangan heran dan jangan pernah membahas RAM di sebuah produk Apple, karena di versi iPhone mereka pun RAM-nya kecil-kecil jika dibandingkan dengan smartphone Android lainnya ya. RAM 1 GB, 2 GB, bahkan kecil sekali. Tapi yang luar biasa bagus adalah manajemen RAM sebuah produk Apple itu memang bagus banget. Dengan RAM sekecil itu performanya masih juga oke. Dari segi kestabilan OS-nya itu top banget. Nah, untuk iPad 2 ini sendiri dia punya kapasitas baterai sebesar 6930 mAh atau mAh. Adalah fitur menariknya yang cukup menurut gua cukup wow untuk pada zamannya adalah sensor gyro. Jadi iPad 2 ini sudah mendukung sensor gyro, yang artinya dia support video 360 di YouTube 360 derajat, yang dimana bahkan di handphone atau smartphone pun sensor gyro tuh belum menjadi fitur yang pasti ada. Jadi untuk budget smartphone 1 juta ke bawah tuh atau 2 juta ke bawah sepertinya sensor gyro tuh masih belum ada. Tapi di sini di iPad 2 sudah ada sensor gyro. Untuk panel layarnya sendiri, iPad 2 ini menggunakan IPS LCD. Panel yang memang banyak sekali digunakan di sebuah produk Apple ya, IPS LCD, dan punya resolusi sebesar 768 dikali 1024 pixel dengan pixel per inch atau ketajaman PPI-nya itu hanya sebesar 132. Kecil sekali untuk zaman sekarang. Kualitas layarnya cukup rendah, karena sehari-hari gue smartphone daily driver gue itu menggunakan resolusi layar sebesar 1080 dikali 2248 Full HD dengan pixel per inch sebesar 402 HDR10. Itu adalah smartphone daily driver yang gue pakai. Jadi gue ketika melihat layar ini agak-agak berasa lah kualitas layarnya itu bisa dibilang sudah cukup ketinggalan zaman untuk di tahun 2020 ini. Untuk dari segi warnanya sendiri, kalau bisa dilihat ya, kurang gonjreng. Jadi dari warna-warnanya kalau kita bisa lihat ya, itu kurang mentereng, kurang ya, balik lagi karena resolusinya rendah, pixel per inch-nya juga kecil. Jadi layarnya kalau kita pelototin baik-baik nih masih kelihatan dot-dot pixel-pixelated-nya masih ada, belum smooth banget, belum. Tapi pada tahun itu ini menurut gue adalah kualitas layar yang terbaik. Ini kalau bisa kita lihat brightness-nya dari tertingginya hanya sampai segini, kemudian terendahnya segini. Di malam hari udah cukup gelap kalau kita pakai di ruangan yang lampunya mati. Tapi kalau untuk brightness paling terangnya agak kurang kalau kita pakai di terik matahari, kurang cerah. Ya untuk tahun 2020, tapi buat yang biasanya pakai layar kualitas bagus tuh akan kelihatan ini layar kualitasnya masih rendah. Ya balik lagi, ini adalah produk 9 tahun lalu.
Kemudian kita masuk ke bagian kameranya. Jadi dia ada kamera depan dan kamera belakang. Ini kamera depannya dan ini kamera belakangnya. Kalau bisa dilihat yang ini. Kalau kita masuk ke bagian sektor kameranya, kamera depannya punya kualitas VGA. Dan untuk kamera belakangnya sendiri dia punya kualitas sebesar 0,7 megapiksel. Kalian bisa lihat sendiri foto-foto yang diambil dari kamera belakang dan kamera depannya iPad 2. Kemudian untuk videonya, dia itu bisa merekam sampai dengan atau up to 720p saja dan dengan 30 fps. Cukup rendah, tapi ya ini produk 9 tahun lalu ya, itu suatu yang wajar. Karena seingat gue dulu ini kamera iPad ini adalah kamera terbaik menurut gue. Yang kamera kualitasnya oke banget, tapi begitu 9 tahun kemudian nih kameranya jelek banget. Untuk fitur-fiturnya sendiri, ini dia untuk switch kamera depannya ya. Kemudian ada fitur time lapse, ada fitur video, ada fitur foto, ada fitur square. Versi kamera sendiri sebenarnya di tahun 2020 ini udah nggak kepake, udah nggak bisa dibuat ngapa-ngapain lagi, karena bahkan handphone sejutaan pun, sejuta ke bawah, punya kualitas kamera yang jauh lebih baik dari iPad ini. Tahun 2020 kameranya menurut gue udah nggak layak pakai lagi. Sekarang pertanyaannya, karena iPad 2 ini masih ada di Instagram jual beli gadget, berarti kan artinya ada yang mau beli nih. Nah pertanyaannya, bagi yang mau beli, apa sih yang masih bisa dilakuin di iPad 2 di produk Apple 9 tahun lalu? Yang pertama yang masih bisa dilakukan ya, itu menggunakan aplikasi mail atau email. Tapi ini bisa dilihat ya, lagi misalnya kita mengetik email, nge-lag tuh, ketik email segala macem. Kemudian kita bisa insert juga add attachment. Ini ada attachment untuk file-file ya dari iCloud, kemudian dari galeri juga bisa ya, tapi fitur-fiturnya terbatas sekali. Ini kalian bisa dilihat ya, masih bisa berfungsi tapi ya cukup lagi. Ini email-email masih bisa dibaca gitu, segala macamnya masih bisa. Kemudian masih ada ini dia beberapa part-partnya. Jadi untuk email-email ringkas atau email-email ringan, sekedar berbalas email, itu masih bisa dilakukan di iPad 2 ini. Kedua adalah nonton YouTube. Meskipun aplikasi YouTube di App Store itu udah nggak support lagi untuk iOS 10 ke bawah, dan dimana iOS ini adalah iOS 9, jadi aplikasi YouTube udah nggak bisa di sini. Kalau kita download via App Store udah nggak support, tapi itu kita masih bisa nonton YouTube menggunakan browser Safari. Bisa kita lihat ya. Nah, nih kita nonton coba video Gadget In. Dengan loadingnya, iklan dulu ya. Ya lagi sih, masih bisa dilakukan tapi lagi. Ya, masih bisa dilakukan ya, nonton YouTube. Dan untuk resolusinya sendiri bisa disetting up to 720p. Ini bisa kita lihat ya. Dah, itu aja mentok. Ya, kalau mau nonton enak, nyalain rotation layar, miringin, full screen. Ya, pengalamannya masih menarik lah, masih enak untuk nonton. Tapi dengan kualitas video yang nggak bisa maksimal, karena layar ini juga cuman 720p kan, jadi dia nggak bisa support video-video 1080 ke atas. Itu yang ketiga adalah hiburan games. Gue udah coba download games untuk Temple Run. Jadi menurut gue Temple Run, Subway Surfer itu game-game lama ya, masih bisa dijalanin. Tapi ya ini kita bisa lihat ya, buat opening aplikasi aja lumayan lama nih. Ini kelihatan ya masih lagi. Sekarang kita coba mainin. Nih tuh sensor gyronya ada kan. Tilt to move, tilt to left, masih bisa ya, lumayan lancar. Itu udah mulai ada frame dropnya sedikit, tapi bisa kita lihat ya masih lumayan lah, masih
bisa dipakai, tapi untuk game-game ringan aja ya, kayak Subway Surfer, Temple Run, game-game sekelas itu di zamannya, itu masih bisa. Kemudian apa yang bisa dilakukan lagi adalah menggunakan aplikasi komunikasi chat. WhatsApp udah nggak bisa, Line udah nggak support karena itu nge-lag banget, udah gue coba parah banget, udah bener-bener nggak kuat untuk Line. Jadi aplikasi komunikasi chat yang masih bisa dilakukan adalah menggunakan iMessage. Bisa kita lihat iMessage ya, terus tinggal ketik. Tapi dengan segala keterbatasan fiturnya ya. Kan sekarang fitur iMessage banyak tuh, bisa nge-replay, bisa tanda-tanya di chat, bisa ngirim gambar yang pakai tulisan tangan gitu manual. Kemudian komunikasi yang bisa dilakukan kedua adalah menggunakan aplikasi FaceTime. Ini masih bisa dilakuin ya FaceTime, tapi dengan resolusi kamera yang sangat terbatas sekali. Kamera depannya hanya VGA, tapi kalau ditanya masih bisa ya masih bisa. Kemudian apalagi yang masih bisa dilakukan adalah hiburan musik. Itu masih bisa dilakuin dengan trik-triknya. Kita tinggal download lagu, masukin via iTunes laptop. Ini lagu dari Glenn Fredly ya, almarhum kesukaan gue. Dengerin speakernya. Kedengeran ya speakernya. Udah cukup, nanti kena copyright. Untuk dari segi speakernya sendiri sih menurut gue masih cukup oke ya, masih cukup gahar, masih cukup keras walaupun dia cuma mono, belum stereo. Ya wajar di zamannya. Jadi menurut gue masih oke, masih bisa dipakai buat denger lagu. Kemudian yang masih bisa dilakukan selanjutnya adalah kita bisa menggunakan Apple Podcast. Dan dimana sekarang podcast tuh lagi tren banget ya. Ini masih bisa dilakukan nih. Kita bisa dengar podcast Desta Show, kemudian ada podcast Mas, ada ya banyak di sini, bisa ada top charts-nya juga menu-menunya. Dan masih cukup berfungsi dengan baik ya, belum ada lag-nya. Kemudian aplikasi iBook juga masih bisa dilakukan, masih bisa kita fungsikan dengan baik. Jadi baca-baca PDF atau e-book masih bisa, tinggal kita masukin aja ke iPad ini kayak gini ya. Tapi dengan cukup lagi ya nih. Adalah aplikasi news. Ini ada beberapa aplikasi yang masih bisa dilakuin. Jadi kita baca berita juga ya, kembali lagi dia nge-lag. Performanya tuh udah nggak smooth banget sih ya. Kebetulan gue settingnya dari Daily Mail. Masih cukup lancar juga dilakukan ya, mentok-mentok kita kalau mau bisa berfungsi buat apa ya, lihat jam, lihat kalender dan segala macamnya. Jadi itulah beberapa aplikasi-aplikasi yang masih bisa digunakan atau masih bisa kita manfaatkan di iPad 2 tahun 2020. Sekarang setelah beberapa fitur-fiturnya gue jelasin, pertanyaannya, masih layak nggak dia untuk dipakai di tahun 2020? Kalau menurut preferensi pribadi gue, iPad 2 ini sudah tidak layak untuk dipakai di tahun 2020. Kenapa? Yang pertama, yang paling utama adalah karena dukungan softwarenya sudah berhenti di iOS 9.3.5 dan itu sudah cukup ketinggalan zaman ya. Jadi dukungan aplikasinya semakin sedikit. Jadi secara aplikasi mulai dari Instagram juga udah nggak bisa di sini. Kemudian Line udah nggak bisa, WhatsApp pun udah nggak bisa, segala macam, Twitter nggak bisa. Yes, mau denger lagu yang enak, yang gampang tinggal buka search, buka Spotify juga udah nggak support lagi. Yang diharapkan apa? Bekerja, menurut gue nggak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena chipset yang pertama adalah chipsetnya jadul atau tua. Jadi pasti buka Word akan cukup nge-lag, yang justru malah menghambat pekerjaan. Ditambah dia juga belum support Apple Keyboard atau keyboard kebanyakan ya. Jadi untuk dipakai bekerja juga udah nggak bisa. Terus kemudian walaupun Safari-nya ini terkadang masih bisa digunain, tapi untuk buka website seperti Twitter via Safari itu udah nggak bisa, itu nge-lag banget, bener-bener nggak berjalan. Facebook via Safari juga nggak bisa.
Kemudian WhatsApp web, kan di beberapa Apple iPad tuh bisa mengakali WhatsApp itu dengan pakai WhatsApp web. Tapi untuk yang ini nggak bisa. Buka WhatsApp web juga nge-lag banget parah. Jadi inilah sekian apa bisa dibilang gue nggak mau bilang review sih, gue mau bilang sharing aja. Karena gue cukup ke-trigger gitu ngelihat masih ada yang mau jual iPad 2. Dimana ini sebenarnya udah nggak layak, udah nggak bisa dipakai lagi di tahun 2020. Tapi balik lagi ke preferensi pribadi, kalau kalian mau iseng beli silahkan. Kalau memang penasaran mau coba produk Apple dengan seharga sekitar Rp950.000 saja, merasakan iOS walaupun iOS itu ya boleh, itu tergantung duit kalian, itu tergantung preferensi, kembali ke preferensi pribadi masing-masing. Tapi menurut gue ini tidak layak dipakai di tahun 2020. Dan sekian saja untuk video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.